Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnal Bila. Jadi udah beberapa hari ini aku nggak upload video dan kangen banget ya upload bicara-bicara, ngomong-ngomong depan kamera dan sapa-sapa kalian semua. Nah, jadi beberapa hari yang lalu aku upload video dan alhamdulillah itu banyak komentar-komentar positif ya dari teman-teman semua. Ada salah satu nih yang komen bilang ya, memang gampang banget kita membangun usaha, tapi yang paling susah adalah mempertahankannya. Nah, jadi di sini aku membuat video ya dengan inti pembicaraannya itu ya, bagaimana cara mempertahankan usaha kita supaya bisa berjalan dengan lancar dan menghindari yang namanya bangkrut atau rugi. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa nih buat teman-teman semua tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video dari Jurnal Bila kalian gak ketinggalan ya. Kalau misalnya kalian suka video ini, tolong kasih like. Dan kalau misalnya ada masukan atau saran ya, kalian bisa komen di bawah ini. Juga kalian bisa share video ini, semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Nah, memang gak gampang ya kita membangun suatu usaha. Gampangnya itu ketika ada modal dan kita belanja itu memang gampang banget ya. Tapi di saat menjalankannya itu susah ya. Bagaimana mempertahankannya itu susah. Jadi di sini aku akan sedikit sharing ya dan memberikan tips-tips ya, tips-tips yang aku alami sendiri ya. Ini semoga teman-teman juga gak mengalami apa yang aku alami ya ketika aku membangun pondok mini atau usaha kecil-kecilan ini ya. Jadi aku memberikan gambaran ke teman-teman semua bagaimana sih supaya usaha kita itu bisa berjalan lancar dan menghindari yang namanya kebangkrutan atau kerugian ya. Nah, jadi salah satu tips yang pertama ya untuk menghindari supaya warung kita itu bisa tetap berdiri ya, berjalan ya, entah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan bisa lebih berkembang lagi. Yang pertama adalah hindari memberikan hutang ya atau bond kepada orang lain ya. Memang sebenarnya kita sayang banget, kita sedih ya misalnya kalau ada orang yang membutuhkan ya, itu mereka butuh bantuan kepada kita ya. Memang sekali 2 kali kita kasih ya, mungkin mereka akan membayar, tapi ketiga kali 4 kali mereka utang gitu ya di warung kita dan nggak bayar, itu kan bisa memberikan kerugian yang besar untuk kita ya. Nah, seperti contohnya nih ya, mereka utang gula ya 1 kilo ya. Gula 1 kilo misalnya contohnya 12.000. Misalnya kalau mereka utang, oke lah kalau mereka bayar ya. Kita misalnya kita kasih jatuh temponya kapan ya, itu mereka bayar. Tapi misalnya kalau mereka nggak bayar dan mereka lari ya, nah itu kan bisa membuat kerugian buat kita ya, 18.000. Paling untuk 1 kilo gula itu kita cuma mendapatkan keuntungan bersihnya itu ya sekitar 2.000 atau 1.500 ya mungkin ya, atau bisa kurang lagi malah sedikit ya keuntungannya. Nah, tapi kalau misalnya mereka nggak bayar semua itu, nah itu kan malah menjadi sesuatu yang rugi ya buat kita. Nah, itu baru gambaran 1 kilo gula aja nih. Misalnya apalagi kalau mereka itu ambilnya banyak ya, gula 2 kilo, sarimi 5 bungkus ya, belum lagi teh ya dan lain-lain ya. Alhamdulillah kalau mereka masih ingat bayar ya, tapi kita lihat fakta di lingkungan atau di keadaan sekitar banyak yang melarikan diri dari yang namanya hutang. Makanya itu lebih baik menurut aku kita tulis besar-besar dilarang tidak menirama bon atau hutang ya. Mungkin memang sedikit kejam, tapi itu adalah salah satu cara kita untuk mempertahankan pondok kita ini bisa terus berdiri ya. Itu kalau misalnya 1 orang nih, misalnya kalau ada 2, 3 atau 4 orang yang hutang di pondok kita, itu malah memberikan kerugian yang besar untuk kita. Nah, lalu yang kedua adalah menghindari pemakaian untuk diri kita sendiri ya. Ini sering banget terjadi dan aku pun kadang-kadang mengalami hal itu ya, sampai aku pusing gimana nih caranya untuk mengubah mindset itu ya untuk diri aku sendiri ya. Contohnya adalah misalnya kita masak nih ya, kekurangan garam, atau misalnya kekurangan royco, kekurangan bumbu dapur, itu kita main comot aja di warung kita. Kita pikirkan, oh itu kan warung kita sendiri, apa salahnya kita ngambil barang-barang yang ada di pondok kita. Nah, itu adalah pemikiran yang salah sebenarnya ya. Itu juga bakal membuat kerugian di pondok kita. Coba bayangkan misalnya kalau royco 1.000,
Habis itu ladaku 1.500 ditambah kecap 1.000, itu udah berapa ribu tuh ya kerugian yang dialami pondok kita. Belum misalnya kalau kita ambil beras, sabun, odol dan lain-lain ya. Jadi aku kadang-kadang biasakan misalnya kalau lagi memang belum ada uang gitu ya atau belum dapat gaji, aku catat dulu tuh ya di buku apa aja barang-barang yang memang aku pakai ini ya, kayak hutang gitu ya, terus di buku hutang. Nanti misalnya kalau ada uang baru aku tutupin pakai uang itu atau aku bayar gitu ya. Atau terkadang misalnya kalau anak-anak mau belanja nih, kasih mana uangnya dulu, minta di ayah atau pakai uang apa. Nah, anggap aja seperti kita sedang membeli di warung orang lain untuk menghindari yang namanya kerugian di pondok kita. Apalagi bagi kita ya orang tua yang berpondok dan punya anak yang suka jajannya atau pingin lihat ini mau pingin lihat itu mau atau demen jajan ya, itu adalah salah satu kepusingan menurut aku ya, karena pasti kalau mereka duduk di pondok lihat mau jajan ini mau jajan itu, tapi di sini aku pasti membataskan untuk anak-anak ya, nggak setiap kali mereka mau jajan itu aku kasih ya. Misalnya aku cuma kasih batas ke mereka sehari jajan 2 kali atau 3 kali, habis makan baru jajan, bangun tidur baru makan jajan. Tapi di situ juga aku bayar ya supaya nggak mengalami. Nah lalu nih tips yang ketiga juga ya, ini terkadang yang memang sering banget terjadi buat kita yang mempunyai pondok adalah menggunakan uang pondok, yaitu dicampur dengan uang pribadi dan digunakan untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan rumah tangga. Nah sebenarnya itu salah banget ya. Aku juga terkadang seperti itu ya, maaf, manusia penuh dengan khilaf. Tapi aku juga kadang-kadang misalnya kalau punya uang langsung aku tutup gitu ya, pakai berapa yang aku pakai langsung aku tutup kalau misalnya punya uang ya atau ada uang ya. Nah di sini itu kita harus hindari mencampurkan uang pribadi dengan uang pondok ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita menabung ya. Kan banyak banget nih ya, ada yang perkiraan ketika kita mulai usaha, oh kita harus sisihkan uang nih untuk menabung. Nah, itu boleh. Tapi ini untuk pembisnis awal ya, kayak misalnya aku juga nih ya yang punya bisnis awal-awal itu kan pasti kita sehari misalnya tuh dapat berapa rupiah, misalnya satu hari kita dapat 500.000, kita hitung keuntungan bersihnya itu berapa ya, misalnya keuntungan bersihnya adalah 20.000 ya. Nah jadi kita bagi berapa persen, misalnya 10.000 untuk kebutuhan pondok ya, seperti untuk bayar iuran pondok ya atau bayar peralatan-peralatan yang lain. Misalnya kalau aku kan kayak aku di sini kan masih sewa ya, jadi 10.000 itu aku kumpulin untuk membayar sewa bulanannya ya. Lalu sisanya ini ya, itu bisa kalian tabungkan ya. Tabung ya, kalian bisa dengan menabung barang atau menabung uang. Nah, itu kalian bisa pilih ya. Terkadang ada yang menabung uang. Misalnya kalau menabung uang ya udah uangnya itu kita bisa simpan, nanti kalau misalnya ada kebutuhan yang mendesak lain kita bisa pakai ya. Nah, terkadang juga ada yang menggunakan yaitu adalah menabung barang. Menabung barang yaitu adalah dengan ketika kita mendapatkan keuntungan yang 10.000 itu tuh ya, kita kumpulin lagi untuk membeli barang-barang yang kosong yang ada di kios kita atau di warung kita. Jadi semacam perputaran modalnya itu ada juga nih ya tipe orang yang misalnya antara menabungnya itu dibagi dua, misalnya setengahnya untuk menabung uang ya, setengahnya lagi juga untuk menabung barang ya. Tapi kalau untuk aku sekarang sendiri, karena aku usaha pondok aku ini masih baru aja berjalan dan belum sangat berkembang, aku usahakan untuk menabung barang sebagai investasi masa depan aku ya. Jadi aku usahakan untuk membeli barang-barang dagangan yang belum ada ya. Jadi misalnya aku belanja ini, oh ini ada lebih gini nih, udah deh aku beliin untuk barang-barang yang belum ada supaya mengisi kekosongan apapun yang ada di warung aku atau kios aku gitu. Nah, jadi itu adalah sedikit tips dari aku bagaimana sih cara kita mempertahankan warung kita supaya bisa berkembang dan gak mengalami kebangkrutan. Yang pertama adalah tadi jangan memberikan hutang kepada orang lain ya. Lalu yang kedua adalah hindari pemakaian sendiri ya, apalagi untuk kebutuhan dapur atau kebutuhan anak-anak jajan ya. Yang ketiga adalah jangan mencampur uang pribadi dan uang pondok. Lalu yang keempat tadi adalah mengembangkan usaha dengan memutarbalikkan modal dari hasil keuntungan yang kita punya ya. Apalagi buat
pembisnis awal yang baru seperti aku nih ya, atau seperti teman-teman lain yang baru sekali merintis usaha warungnya, lebih baik kita menggunakan yang tadi ya, tips yang tadi itu, memutar balikan keuntungan modal warung itu untuk dibelikan barang-barang yang belum ada. Semoga buat bunda-bunda, om-om dan tante-tante semua yang mempunyai bisnis kecil-kecilan seperti aku ini ya, semoga berkembang ya, semoga barang kiosnya itu lengkap dan mengalami keuntungan yang meningkat. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin sampai di sini aja video kita kali ini ya. Misalnya kalau ada teman-teman yang butuh masukan nih ya, kalian bisa komentar di bawah atau langsung aja DM di Instagram aku Jurnal Bila, supaya kita bisa sharingnya itu lebih enak lagi ya. Terima kasih udah mau menonton video Jurnal Bila sampai di akhir video. Sampai ketemu lagi di video-video Jurnal Bila yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.